Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa bertemu pada hari ini pada mata pelajaran akidah akhlak hari ini. Salam serta salam marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap teman dan saudara. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum pengertian adab terhadap teman dan saudara itu apa? Saya Bu, Ya, Antika. tata cara yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya. Ya, benar sekali untuk Antika. Beri tepuk tangan. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Adab bergaul dengan teman dan saudara itu adalah tata cara yang mengatur hubungan antara seseorang dengan lainnya yang didasari oleh sebuah perilaku kesopanan, kehalusan, serta kebaikan budi pekerti. Dengan beradab, maka persaudaraan yang dibina akan semakin harmonis, saling menghargai antara satu sama yang lain. Nah, baik. Ini ada selanjutnya, adab bergaul dengan teman dan saudara. Nah, ada beberapa ya adab bergaul dengan teman dan saudara, yaitu yang pertama ada bertegur sapa yang santun dengan mengucapkan salam setiap kali bertemu, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, jika bertemu dengan teman atau saudara yang kita jumpai dimanapun ya, seperti di pasar atau di jalan atau dimanapun yang kita jumpai, nah itu alangkah baiknya kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, dengan mengucapkan assalamualaikum itu dia akan merasa nyaman ya, dan pasti dia akan menjawab waalaikumsalam karena itu saling mendoakan salam itu ya. Nah, yang kedua yaitu ada saling bersilaturahmi. Nah, dalam berteman atau bersaudara itu tuh alangkah baiknya kita saling bersilaturahmi, saling main ke rumah teman atau main ke rumah saudara. Karena dengan bersilaturahmi itu kita dapat mengetahui bagaimana kondisi teman atau saudara kita tersebut. Apakah dia sedang sakit, apakah dia sedang butuh pertolongan. Nah, makanya kita harus saling bersilaturahmi. Nah, dan selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, kita kan nggak semua pendapat kita satu ya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Kayak suku aja kita beda-beda, ada Lampung, Jawa, Palembang, Sunda. Nah, jadi pendapat itu pasti berbeda. Nah, alangkah baiknya kita untuk menghargai pendapat orang lain. Misalnya kita berpendapat A, nah kita nggak boleh maksain pendapat kita harus didengar, harus didengarlah sama orang lain itu. Tapi kita juga harus menghargai pendapat yang lain. Ada yang berpendapat B, ada yang berpendapat C. Nah, itu jadi masukan untuk penyatuan bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Nah, dan yang keempat yaitu saling tolong menolong. Nah, antara teman dan saudara itu harus saling tolong menolong, sebagaimana hadis riwayat Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kita dalam berteman dan bersaudara itu harus saling membantu, harus saling tolong menolong sesama teman dan saudara. Nah, yang kelima yaitu dalam kita berteman dan bersaudara itu tidak boleh menghina dan meremehkan teman atau saudara kita. Karena biasanya kan orang kalau misalkan udah akrab ya sama teman, nah mulai dia kadang itu
melontarkan ejekan ya, melontarkan hinaan seperti ya menghina dan meremehkan temannya, itu udah biasa gitu. Nah itu kan nggak boleh ya, itu tidak boleh dalam berteman dan bersaudara. Nah yang terakhir yaitu dalam berteman dan bersaudara itu kita nggak boleh pelit dan tidak boleh sombong pada teman. Nah tidak boleh pelit, jadi kita tuh harus saling mengasihi ya, karena kita tuh bersedekah ya, yang namanya sedekah itu tuh kita nggak hanya untuk orang miskin, nggak hanya untuk itu, tapi kita juga dalam berteman bersaudara kita juga harus harus saling sedekah, harus saling mengasihi, nggak boleh pelit dan tidak boleh sombong. Jadi yang seperti ibu katakan tadi di awal, tidak boleh sombong, dan apabila bertemu dengan teman atau saudara kita, alangkah baiknya kita mengucapkan salam ya. Nah, Allah juga memerintahkan kita agar kita hendaknya pandai-pandai memilih teman bergaul dalam kehidupan di dunia, di mana hidup ini tidak terulang dan hanya sekali, karena pengaruh baik dan buruk tergantung teman-teman dan sahabatnya. Bahkan tidak jarang kita terpengaruh oleh kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk dari teman kita sendiri. Nah, biasanya memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga ya, dan memilih teman yang buruk bisa menyeret kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Maka penjual minyak wangi bisa jadi dia memberi kita minyak wangi, atau kita yang membeli minyak wangi darinya, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau wanginya. Sedangkan pandai besi bisa jadi akan membakar bajumu, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu tadi ya yang telah ibu jelaskan beberapa adab dalam berteman dan bersaudara. Nah, jadi kalian tidak boleh ya yang namanya pelit, saling menghina dan meremehkan antara teman dan saudara kita, terus nggak boleh sombong ya. Baik anak-anak, ibu akan bertanya, ada yang tahu nggak yang sudah ibu sebutkan tadi beberapa adab dalam berteman dan bersaudara? Ya, tunjuk tangan siapa yang tahu. Ya, Anissa. Adab bergaul dengan teman dan saudara itu ada 6. Yang pertama itu bertegur sapa yang santun dimanapun, seperti mengucapkan salam Ya. Terus yang kedua ada saling bersilaturahmi, menjaga tali silaturahmi. Yang ketiga itu saling menghargai pendapat orang lain. Terus yang keempat itu saling tolong menolong. Terus yang kelima tidak boleh menghina dan meremehkan teman. Ya. Terus yang keenam tidak boleh pelit dan tidak boleh sombong. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Ya, benar sekali ya yang telah Anissa sebutkan tadi. Baik. Untuk selanjutnya ibu akan bertanya lagi. Siapa yang tahu ya yang telah ibu jelaskan tadi, cara bertegur sapa yang santun yang telah ibu jelaskan tadi seperti apa? Ya, baik, silakan. Cara bertegur sapa yang santun itu dengan mengucapkan salam, seperti assalamualaikum kepada orang yang kita jumpai. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Ya, karena dengan mengucapkan salam, orang yang kita jumpai, baik teman atau saudara yang kita jumpai tadi, akan merasa senang dan nyaman bertemu kita. Karena mengucapkan salam itu merupakan bentuk suatu doa ya kepada untuk orang yang kita jumpai. Nah, dan pertanyaan selanjutnya ya, coba tolong sebutkan hadis yang telah ibu sampaikan tadi tentang saling tolong menolong. Ya, Ria. Dari Abu Hurairah
berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudara. Hadis riwayat Muslim. Ya, tepuk tangan. Oh iya anak-anak, ini ada hadiah ya dari ibu, Al-Quran ya, maju satu-satu. Ini Antika. Oh iya nih. Semoga bermanfaat ya Al-Qurannya, dan semoga tambah banyak khatam dalam Ramadan tahun 2021 ini juga ya. Ya baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam